Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit mengenai silsilah mutakamilah fi ta'limil arabiyyah linatikina bigoiriha. Jadi ini adalah sebuah seri atau rangkaian dalam mempelajari bahasa Arab dari dasar. Jadi buku ini berseri dimulai dari level 1, level 2, kemudian 3 dan 4. Dan ini adalah dimulai dari dasar. Kalau kita lihat ini ada serinya. Jadi yang seri pertama itu tamhidi atau starter. Ini memang dari dasar ya, dari mulai pengenalan kosakata, kemudian bahkan huruf. Kemudian ada al-asasi yang kedua, dan yang ketiga qoblal mutawasid. Kemudian yang keempat adalah mutawasid. Kalau kita mulai dari yang tamhidi, jadi kalau kita mulai dari tamhidi, dari awal, ini sebenarnya siapapun ya bisa memulai dari sini, dari tamhidi ini. Karena dimulai dari mengenalkan kosakata satu-satu gitu. Dan itu dimulai dari suara, dari suara. Jadi bahkan yang tidak mengenal huruf pun itu insya Allah bisa mengikuti ya, karena menggunakan gambar dan suara. Dan dimulai dari hal-hal yang dekat ya. Jadi ini sangat natural untuk belajar bahasa, yaitu tentang ashos wa wadhaif, mengenai orang ya. Kemudian pekerjaan, at'imah wa asya as-sof, mengenai makanan dan barang-barang yang ada di kelas ya, karena memang konsepnya belajarnya di kelas, jadi mempelajari barang-barang yang ada di kelas. Kemudian al-manzil wal malabis, mengenai tempat tinggal, barang-barang yang ada di sekitar kita di rumah. Kemudian malabis, pakaian. Kemudian tobi'ah, wahayawanat, tentang tobi'ah, alam gitu. Kemudian binatang, dan kemudian asya saksiyah. Nah, hal-hal yang bersifat pribadi. Nah. Jadi yang level pertama itu nanti dimulai dengan itu saja, dengan pengenalan mufradat. Nah, dan cara pengenalannya dengan gambar dan suara. Dan nanti ada juga, jadi ada 2 buku ya di setiap level. Ada buku untuk materi pelajarannya, di situ ada latihannya, dan juga ada buku yang khusus untuk latihan. Yang bagian kedua dari buku pertama atau level tamhidi itu mengenalkan tentang huruf ya. Jadi sebagian besar kalau yang sudah bisa membaca Al-Quran ini bisa dilompati atau bisa dikerjakan dengan cepat ya. Mengenalkan tentang huruf, kemudian harokat, sukun, huruf mad ya, cara menulis huruf, tasdid, tanwin,
cara menulis huruf yang bisa disambung dan huruf-huruf yang tidak bisa disambung. Nah, barulah di bagian ketiga atau di buku pertama ini, Tamhidi itu dikenalkan angka dari 1 sampai dengan berapa ini? 100 ya. Jadi karena penting ya, angka itu sangat penting, 1 sampai 100. Kemudian warna, kemudian hari, kemudian juga bulan. Nah, di bagian keempat itu baru dimulai dengan perkenalan. Nah, perkenalan yang sederhana. Jadi ini buku yang pertama atau seri Tamhidi. Nah, di sini yang dicontohkan di sini adalah yang bagian kedua ya. Jadi bukunya memang banyak gambarnya untuk memudahkan memahami. Nah, di sini ini bagian kedua yang tadi perkenalan huruf tadi, memperkenalkan huruf. Cuman untuk sebagian besar orang Indonesia yang sudah bisa membaca Al-Quran itu ini bisa dilompati saja. Nah, di sini ada dua, ini buku untuk materi pelajarannya dan nanti juga ada latihannya juga di buku pelajaran itu, tapi ada yang buku yang lebih khusus yaitu buku latihan. Nah, kitab tadribat atau workbooknya ini lebih banyak latihannya di sini. Dan yang edisi edisi yang terbaru itu ada terjemahannya dengan bahasa Inggris ya. Jadi lebih memudahkan untuk instruksinya itu bisa ada terjemahnya dengan bahasa Inggris, jadi bisa dipahami sendiri apa instruksinya, kemudian mulai dikerjakan. Tapi sekarang pun ya, kalau yang edisi lama itu tidak ada terjemah bahasa Inggrisnya, bisa dicoba juga dengan menerjemahkan sendiri perintah-perintahnya dengan Google Translate umpamanya. Di awal itu juga dijelaskan ya tentang perintah-perintah, umpamanya seperti ini, insah itu maksudnya apa, salin dan lain sebagainya, itu ada penjelasannya. Jadi bisa dibaca dari awal petunjuknya, kemudian mulai dikerjakan. Nah, jadi ini salah satu kosakata yang dikenalkan di buku 1 ini, termasuk di bagian pertama ya, ada beberapa. Jadi dilengkapi dengan gambar. Nah. Jadi di sini terlihat variasi latihannya ya. Kalau kita bandingkan dengan umpamanya Al-Arabiyah Baina Yadaik, itu dia monoton ya. Jadi latihannya itu tipenya hampir mirip dari satu latihan ke latihan yang lain dalam satu bab. Tapi kalau di sini itu lebih variatif, bermacam-macam. Jadi insya Allah tidak akan merasa bosan jika menggunakan buku ini. Nah, jadi itu yang Tamhidi itu sangat tipis ya bukunya, untuk Tamhidi itu tipis sekali, dan diakhiri dengan perkenalan gitu, bagaimana cara memperkenalkan diri dan lain sebagainya, tapi itu pun sangat sederhana. Baru kemudian di buku yang kedua, jadi insya Allah kalau mau belajar sendiri pun ya buku pertama itu sangat cepat ya untuk diselesaikan. Nah, kemudian bisa masuk ke buku kedua.
Nah, di sini lebih inti ya, kalau tadi pengantar. Nah, inilah yang kitab asasi pokoknya. Kita bisa lihat babnya ya. Hampir sama dengan Al-Arabiyah Baina Yadaik, pertama At-Ta'aruf. Ya. Dan setiap bab atau wahdah itu terbagi menjadi dua ya. Dua judul, alif dan ba. Kalau di sini ahlan wa sahlan, kemudian ana sa'idun biliqa'ika. Nah, setiap bab ini, alif dan ba itu ada mufradat, hiwar, qawaid, istima' wal fahm, kosakata, percakapan, kaidah. Nah, ini menarik di sini memperkenalkan kaidahnya pun sangat enak ya, satu persatu, sedikit demi sedikit melalui buku pelajarannya dan juga buku latihannya. Kemudian juga ada istima' juga, mendengarkan, listening. Kemudian aswat itu mengenal huruf-huruf ya, membedakan suara huruf. Kemudian ada muhadasah. Nah, yang mbak ini ada sedikit perbedaan, yaitu kalau yang tadi mendengarkan, yang di ba itu adalah dengan membaca. Nah, kemudian ada al-waslu dan al-kitabah. Kalau kita lihat babnya, ini ada at-ta'aruf, kemudian al-ailah, jadi mulai dari hal-hal yang terdekat ya, memperkenalkan diri, keluarga, kemudian ad-dirasah, nah, kemudian at-ta'am, al-awqad wal ash'ar, waktu ya, dan harga, al-utlah, liburan, al-hayah al-yaumiyah, kehidupan sehari-hari, kemudian al-jaw wal malabis, tentang cuaca dan pakaian. Coba kita cek di Wahdah al-Ula, unit pertama, tentang ta'aruf. Ada dua ya, alif dan ba, ahlan wa sahlan, kemudian ana sa'idun biliqa'ika. Ya. Jadi di mufradat itu dibuat dengan gambar seperti ini dan ada nomornya gitu ya. Ini ada percakapannya, apa karena ini ta'aruf ya, dicontohkan dengan gambar. Bermacam-macam hal mengenai ta'aruf. Kemudian juga ada latihannya juga untuk membaca. Nah, kemudian di buku lembar kerjanya, buku tadribatnya, itu juga ada latihan mengenai mufradat. Ya. Nah, ini ada perintahnya dengan bahasa Inggris juga. Tapi sekali lagi kalau yang edisi lama, kalau masih pakai edisi lama, coba terjemahkan dengan Google Translate, itu insya Allah bisa dipahami apa perintah-perintahnya. Ya, yang kedua ada hiwar. Ya. Bisa dibaca, dipahami sendiri, atau kemudian mendengarkan audionya juga ada di websitenya lengkap. Dan ada latihannya. Nah, bahkan kunci jawabannya pun ada ya, kunci jawabannya pun ada, cuman kita harus punya akun dulu di websitenya, nanti kita bisa akses kunci jawaban. Tentunya kunci jawaban itu kita gunakan jika kita sudah selesai gitu ya, sudah selesai, hanya untuk mencocokkan saja, karena praktek bahasanya adalah di situ ya, dengan kita berlatih mengerjakan soal-soal ini sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari.
Jadi kita lihat ya, model latihannya sangat variatif ya. Tidak hanya satu jenis saja, tapi ada banyak. Nah, di sini cara pengenalan koaet ya, bertahap ya, dari umpamanya di sini kata ganti kepemilikan ya, dikenalkan mulai dari yang tunggal dulu. Nah, jadi tidak langsung semuanya, tapi dimulai dari yang tunggal. Ismi, ismuka, ismuki, ismuhu, ismuha. Jadi bertahap ya. Jadi inilah sebuah apa ya, seri. Jadi satu buku itu sudah mencakup semuanya dalam mempelajari kemampuan bahasa. Jadi ada berbicara, mendengar, membaca, menulis, mengungkapkan, dan juga kaidahnya juga ada. Cukup satu buku. Jadi satu buku sudah mencakup semuanya dan diberikan secara bertahap. Contohnya dalam pengajaran kaidah, karena dalam banyak orang yang merasa kesulitan belajar bahasa Arab itu salah satunya ya karena dia memulai belajar bahasa Arab itu dari kaidah dan dia mempelajari kaidah itu secara langsung semuanya. Umpamanya di sini mempelajari kata ganti itu langsung mempelajari kata ganti untuk tunggal, jamak, kemudian untuk orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Nah, jadi bebannya sangat berat. Tapi kalau di sini hanya dikhususkan di pelajaran pertama ini hanya untuk yang tunggal saja, kata ganti tunggal. Nah, dan salah satu hal yang bisa menguatkan pemahaman kita yaitu dengan latihan. Kita lihat latihannya bermacam-macam. Ya, di sini di buku pelajarannya ada latihannya untuk mengecek pemahaman kita. Dan nanti di buku latihannya juga ada latihan yang berbeda. Nah, jadi banyak latihannya dan itu variatif. Nah, ini pelajaran tentang ya nisbah juga diajarkan di sini. Dan latihannya juga banyak. Nah, ini di kitab tadribatnya, kitab latihannya. Tadi tentang kata ganti kepemilikan, itu ada latihannya lagi di sini. Jadi diharapkan dengan banyaknya latihan dan juga bentuknya yang variatif itu lebih mudah dipahami dan lebih ingat gitu. Dan tidak membosankan karena pengulangan latihan itu berbeda-beda bentuknya. Iya, banyak ya. Jadi setiap bab itu ada latihannya yang banyak. Insya Allah cukup ya untuk memahami kaidah atau mufradat atau tarkib yang ada. Nah, kemudian tentang istimak ya. Jadi ada audionya di websitenya bisa diputar kemudian bisa dicocokkan dengan atau mengerjakan apa yang ada di sini. Aswat ya membedakan huruf-huruf yang mirip. Nah, kemudian ada muhadasah. Nah, ya kalau belajar sendiri ya mungkin bisa buat tulisan sendiri atau bicara sendiri gitu ya. Tapi kalau ada temannya bisa berlatih. Nah,
Jadi dimulai dari hal-hal yang sederhana seperti ini. Ada contohnya, ada gambarnya, kemudian diganti dengan yang ada di bawah. Ya. Jadi dalam satu unit saja insya Allah ini banyak ya, sudah bisa ngomong banyak untuk menyelesaikan unit pertama ini insya Allah banyak sekali. Dan kalau kita lihat di sini tidak ada menggunakan kata kerja ya. Cukup dengan kata benda saja atau isim saja. Itu sudah bisa bicara dengan sangat banyak. Nah, ya. Itu di buku yang asasi ya, buku yang kedua. Dan tadi ada sekitar 6 unit, nah itu insya Allah kosakatanya dan juga kaidahnya nanti dikenalkan mulai dari fi'il mudhari ya, kata kerja bentuk sekarang dan akan datang, dan itu pun bertahap ya cara pengenalannya. Bertahap dari yang tunggal dulu, kemudian nanti yang dua, kemudian yang jamak. Jadi sangat menarik insya Allah. Di buku yang ketiga, itu yang Qoblat Tawasud, ada 6 wahdah juga, 6 unit. Dan nanti mufradatnya semakin bervariasi, semakin banyak, dan tentunya ada pengulangan dari kosakata yang telah diajarkan sebelumnya. Bagi yang sudah pernah belajar bahasa Arab gitu ya, untuk berlatih gitu, bisa dengan buku ini juga, yaitu baca 1 unit gitu, namanya baca 1 unit, kerjakan semuanya, kemudian setelah selesai itu bisa membuat cerita gitu tentang bab ini ya, dengan bebas gitu. Cerita bebas mengenai bab ini, umpamanya tentang amal, buat tulisan atau ya tulisan dulu tentang amal dengan menggunakan kosakata yang ada di sini. Jadi insya Allah itu yang saya sampaikan. Jadi dari yang pernah saya temui, buku ini sangat simpel dan insya Allah bisa memenuhi kebutuhan untuk menguasai bahasa Arab dari dasar ya. Dan itu secara menyeluruh, tidak hanya sekedar menguasai kaidahnya saja, tetapi juga bisa menggunakan bahasa itu baik sebagai komunikasi, membaca maupun menulis. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu mengenai buku ini, silahkan bisa dituliskan di chat. Sudah ada masuk beberapa pertanyaan. Untuk PDF yang saya share di sini itu ada di websitenya ya. Jadi di situ ada contohnya ya. Di situ ada contohnya, itu yang saya paparkan di sini. Nah, kemudian untuk PDF yang lebih lengkap tapi edisi yang lama, itu ada juga.
Bisa dicari di link berikut. Ini nggak tahu saya chatnya nggak muncul tidak di sana? Untuk mengaplikasikan buku ini dari jenjang SMP sudah bisa ya. Sebenarnya SD juga bisa kalau mau ya. Cuman lebih cocoknya dari jenjang SMP bisa kan, sampai umur berapapun. Iya, buku ini bisa dipelajari sendiri. Dan ada petunjuknya juga di websitenya ya. Jadi membuat keanggotaan di websitenya nanti ada bisa akses hal-hal yang berkaitan dengan cara belajar buku ini. Untuk beli buku ya dari websitenya bisa ya. Cuman memang kalau di Indonesia nggak tahu, saya belum menemukan, dia harus beli online. Ya, variasi soalnya banyak ya di sini lebih. Jadi tidak menjemukan di sini, lebih enak. Saya nggak tahu cara, saya kirim beberapa kali di chat ini, apakah muncul di sana atau tidak. Sudah muncul ya? Nah, ya. Nah, jadi insya Allah sangat tepat ya kalau umpamanya memulai mengajar dengan buku ini, insya Allah lebih tepat kalau dibandingkan dengan buku-buku yang sudah ada seperti Durusul Lughah, Al-Arabiyah Baina Yadaik, atau yang lainnya gitu. Buku ini lebih pas ya, lebih pas untuk memulai. Nah, apalagi yang dari nol ya, dari nol itu tanpa dasar sebelumnya, itu insya Allah lebih pas menggunakan buku ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, saya serahkan ke SC. Mungkin ada hal lain yang mau disampaikan. Sebelum dimulai ada beberapa pertanyaan lagi ya. Nah, itu tentang untuk baca kitab. Jadi yang jadi masalah nanti umpamanya
belajar biasanya gitu, seseorang itu belajar kaidah secara menyeluruh gitu, dengan tujuan untuk membaca kitab nahwu dan shorof. Nah, tapi dia terlupa dengan menguasai mufradatnya, menguasai kosakatanya. Jadi tatkala langsung diterapkan dalam membaca kitab, dia akan kesulitan untuk memahami teks-teksnya secara benar. Atau dia akan kelelahan karena bolak-balik mencari arti dari satu kata itu. Tapi dengan buku ini, jadi dengan buku ini, seseorang akan menguasai kosakata yang cukup, termasuk juga pemahaman makna kosakata itu. Sehingga setelah dia menyelesaikan buku ini, diharapkan jika dia membaca kitab, itu dia akan memahami dengan lebih cepat dan tidak akan terlalu banyak membuka kamus, ya. Dan juga bisa memahami kata tersebut sesuai dengan konteksnya. Jadi situ ya. Jadi dengan model buku yang seperti ini, kalau tujuannya membaca kitab ya sama saja bisa, dan bahkan lebih cepat ya, lebih cepat. Jadi salah satu kelemahannya di situ, seseorang belajar bahasa Arab, nahwu shorof semuanya, tapi dia terlupa dengan bagaimana memahami mufradat yang ada. Tapi dengan buku ini akan dijelaskan atau bisa dipahami bagaimana satu kata itu digunakan dan apa makna kata itu sesuai dengan konteksnya. Sehingga tatkala kita menemui kata tersebut dalam kitab, kita bisa dengan cepat memahami kata itu sesuai dengan konteksnya, gitu ya, untuk mengenai baca kitab ya. Dan yang kedua, untuk di IOU itu bahasa Arab menggunakan durusul lughah ya, bukan takalum, tapi bisa sebagai buku pendamping ya. Karena durusul lughah yang diajarkan atau yang banyak dipakai itu hanya menitik beratkan kepada kaidah, sedangkan buku lainnya yang qiraah, takbir, dan kitabah itu jarang disentuh gitu ya. Seharusnya ada, cuman jarang diajarkan. Nah, untuk melengkapi durusul lughah itu bisa belajar mandiri silsilah takalum ini. Nah, silahkan SC. Baik, terima kasih Ustaz Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah. Perkenalkan, saya Rahmat Faisal, perwakilan dari Student Committee IOU Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya atau kami akan memperkenalkan program IOU, yakni program Master of Arts in Islamic Studies atau MAIS. Di sini magister ya, harusnya master. Kemudian program yang kedua adalah Bridge to MAIS atau BMAIS. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh Akhi Hana Arisesa. Beliau adalah koordinator WhatsApp di Student Committee Indonesia. Sekaligus beliau juga merupakan mahasiswa dari program BMAIS. Assalamualaikum Akhi Hana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat Faisal.
Tafadhol. Apa kabarnya, akhi? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 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 Baik, nanti kita akan berbagi tugas ya. Mungkin saya bagian yang presentasi. Nanti akhi Hana giliran menjawab pertanyaan dari Ikhwan dan Akhwat mengenai program IOU ini. Mungkin juga nanti Insyaallah. ya mungkin juga nanti ada Ustadz Adi Wira juga yang bisa bantu. Baik, langsung saja ya. Kita langsung saja Ikhwan dan Akhwat fillah rahimakumullah. Dari sekian program yang ada di IOU, salah satu programnya adalah program MAIS atau Master of Arts in Islamic Studies. Dan alhamdulillah program ini sudah mendapatkan pengakuan dari Dikti Indonesia. Ini salah satu dosen TA kita, Ustadz Rizky Gumilar. Artinya ini merupakan bentuk bukti bahwa IOU sudah diakui di negara Indonesia ini. Baik, jenis program ini adalah postgraduate atau pasca sarjana. Kemudian title kelulusan adalah MAIS atau Master of Art in Islamic Studies. Kemudian minimum kelulusan yang disyaratkan adalah 72. Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pendidikan ini? Ini kurang lebih 2 tahun untuk program MAIS ini, untuk yang full time, sedangkan untuk yang part time bisa sampai dengan 4 tahun. Dan batas kelulusan atau batas pendidikan adalah maksimal 4 tahun. Jadi tidak ada istilah mahasiswa abadi ya. Kemudian mengenai biaya. Biaya ini untuk Indonesia mungkin $150 US dollar per semesternya untuk yang part time, atau untuk yang full time itu sekitar 390 US dollar, dan untuk yang program akselerasi atau percepatan ini bisa mencapai 530 US dollar. Ya, program MAIS ini sistem pembelajarannya 100% dia online dan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya. Program ini kurang lebih terdiri dari 15 mata kuliah. Ini di semester pertama kita akan mendapatkan 6 mata kuliah di semester pertama. Ada akidah, ada hadis, fikih, Arab, tafsir, dan orientalis. Wah, ini sebetulnya materi-materi yang di BAIS atau di MAIS nanti akan sering dipelajari. Di jurusan agama Islam ini akidah, hadis, fikih, Arab, tafsir akan seperti itu. Kemudian di semester keduanya ada akidah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 mata kuliah juga sekitar hadis dan tafsir untuk lanjutannya, Arabiknya juga. Kemudian di sini ada fikih kontemporer. Kemudian ada international relationship yang merupakan yang pembedanya ya. Kemudian ada di semester 3 ada ini udah mulai memasuki persiapan tesis.
Ya, riset dan persiapan tesis ini ada di semester 3 ini. Kemudian di semester terakhir baru atau semester 4 akan dilaksanakan tesis. Selanjutnya ada program BIMAIS atau Bridge to MAIS, yaitu ini untuk ikhwan dan akhwat sekalian yang ingin masuk program MAIS, namun background pendidikan S1-nya bukan agama Islam, bukan dari UIN atau yang sarjana yang S1-nya bukan pendidikan Islam, itu bisa masuk ke program BIMAIS terlebih dahulu. Bridge to Master of Arts in Islamic Studies. Ini kurang lebih nanti akan kita tempuh sekitar 1,5 tahun untuk yang full time atau sekitar 3 tahun untuk yang part time. Dan ini ada batas waktu untuk menyelesaikan studi ini adalah 4,5 tahun. Kita tidak boleh lebih dari ini. Kalau lebih dari ini mungkin dianggap DO ya. Untuk biayanya, ini untuk biaya dari program BIMAIS sangat terjangkau untuk Indonesia. Indonesia ada di medium developed country, sekitar 170 US dollar untuk yang part time, kemudian 260 US dollar per semester untuk yang untuk yang full time maksudnya ya. Sedangkan untuk yang akselerasi sekitar 360 US dollar per semesternya. Ya, untuk lulusan mahasiswa dari BIMAIS ini ada 3 pilihan. Yang pertama, mahasiswa bisa otomatis langsung melanjutkan studinya ke program MAIS pada semester berikutnya. Jadi otomatis, tidak ada proses pendaftaran lagi, langsung masuk ke semester berikutnya masuk ke program MAIS. Tentunya dengan ada tuition fee yang berbeda, yang sesuai dengan saya sebutkan tadi di atas untuk program MAIS. Atau yang kedua, bisa melanjutkan kembali ke program MAIS ketika atau jika dia untuk memutuskan untuk sementara libur dulu, cuti, atau ya libur lah, bukan cuti. Karena setelah BIMAIS selesai, mungkin rehat sejenak, 1 semester atau 2 semester, kemudian daftar lagi di program MAIS. Nah, ini bedanya mungkin nanti ada biaya pendaftaran lagi nih kalau yang untuk yang ada rehatnya. Atau yang ketiga, mahasiswa bisa melanjutkan ke program master Islam lagi atau magister mungkin di Indonesia lebih banyaknya di universitas lain selain di IOU. Berikut mata kuliah yang akan diberikan di program BIMAIS sebagai mata kuliah persiapan kita untuk memasuki program MAIS. Di semester pertama kita akan mendapatkan 6 mata kuliah, akidah, fikih, tafsir, syirah, fikih lanjutan, ibadah, kemudian ada Arabic. Kemudian di semester keduanya kita akan mendapatkan 5 mata kuliah dengan materi yang kurang lebih sama, tapi ini tingkat lanjutannya. Kemudian semester 3 ini kita akan mendapatkan 5 mata kuliah. Kurang lebih untuk kita 3 semester inilah kita akan dipersiapkan untuk memasuki program MAIS. Dari materi-materinya ini sebetulnya materi-materi yang di kehidupan kita
di masyarakat kita sering kita temui. Akidah, ada masalah fikih, ada masalah tafsir, sirah, bahasa Arab mungkin. Ini jadi ikhwan akhwat sekalian yang mungkin sudah melanjutkan program BAIS akan lebih baik lagi melanjutkan lagi ke program MAIS-nya. Insya Allah tidak ada kata berhenti untuk belajar ya. Ini juga bisa menjadi bekal kita dalam mempersiapkan amalan atau pahala-pahala kita nanti di akhirat, insya Allah. Demikian ikhwan dan akhwat fillah sekilas mengenai program MAIS dan BIMAIS. Jika ada pertanyaan silahkan langsung ditanyakan ke Ustadz Adiwira di nomor 0815 7313 5369, atau kebetulan saat ini ada Ustadz Adiwirnya juga dan ada Hana nih yang bisa share juga mungkin yang sebagai mahasiswa program BIMAIS. Insya Allah beliau akan membantu pertanyaan dari ikhwan dan akhwat fillah semuanya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat, mungkin sebelum sambil menunggu mungkin teman-teman yang mau bertanya tentang program BIMAIS atau MAIS sendiri, mungkin saya ingin sedikit lah sharing lah ya tentang, karena kebetulan saya ikut BIMAIS itu waktu tahun 2017 fall 2017 sampai sekarang, dan mungkin alhamdulillah semester terakhir sudah selesai, tinggal menunggu graduasi kelulusan aja gitu. Mungkin bagi teman-teman yang mahasiswa yang sudah menyelesaikan BIMAIS BAIS bahasa akan sangat menarik, bagus sekali kalau bisa meneruskan ke tingkat selanjutnya gitu, ke MAIS ya terutama. Tapi mungkin pada saat ini bukan kendala sih, tantangannya masih kalau program BIMAIS dan MAIS sendiri masih basisnya bahasa Inggris, jadi sedikit banyak harus ya sudah mengetahui bahasa Inggris, bisa membaca ya, sudah bisa cukuplah pengetahuan bahasa Inggrisnya, karena itu mungkin awalan yang pertama gitu. Kemudian kalau secara mata kuliahnya sendiri, BIMAIS sendiri itu hampir sama Pak Ahmad. Jadi BIMAIS sendiri itu sebenarnya mengambil mata kuliah BAIS bahasa, sebenarnya ngambil 16 mata kuliah yang BAIS bahasa gitu sebenarnya itu. Jadi yang program S1 bahasa itu tidak diambil semua, tapi cuma ngambil mata kuliah inti saja yang tadi sudah disampaikan di slide-nya Ahmad gitu. Ya, jadi kayak ringkasannya gitu ya. Ya, betul. Hanya saja memang kalau dilihat dari websitenya sih, BIMAIS ini kalau bisa diproyeksikan lanjut ke program MAIS gitu, karena dari 3 semester itu mungkin cepat gitu ya, bisa diselesaikan secara cepat. Memang butuh mungkin kalau yang background-nya nol sekali, misalkan sarjana apa yang belum dan tidak punya background studi Islam sebelumnya, itu memang harus semangat gitu. Karena kalau enggak seperti itu 3 semester itu cepat gitu. Kalau mau diselesaikan dari 3 semester cepat, apalagi tadi kan sudah disampaikan oleh Rahmat tadi, maksimum durasi itu cuma 4,5 tahun itu. Kalau 4,5 tahun sudah enggak bisa mengejar lagi kan ya
saya nggak tahu konsekuensinya, tapi bagaimana gitu kan, biaya lagi dan juga keterlambatan masa studi juga bisa mempengaruhi. Tapi insya Allah dalam 3 semester itu kalau kita mungkin sama ya, sama seperti BAIS bahasa gitu, hanya saja mungkin ilmu yang intinya saja gitu. Jadi untuk teman-teman yang sudah lulus program BAIS bahasa ya jangan ragu, atau apakah susah apa enggak ya, insya Allah sangat enak, sangat mudah gitu ke MAIS, ataupun bagi yang sudah lulusan S1 non studi Islam bisa ke BAIS dulu untuk persiapan ke MAIS gitu. Iya, pengalaman belajarnya gimana, Ana? Ada kesulitan atau gimana untuk program ini? Oh ya, sebelum kita menjawab pertanyaan, itu ada pertanyaan. Tapi kalau pengalaman saya sih hampir namanya belajar mandiri online ya, kesulitan yang ada di BAIS bahasa mungkin ya di BMAIS, atau mungkin ada di MAIS gitu. Tapi intinya semuanya itu kita belajar. Pertama yang sangat mempengaruhi adalah penguasaan bahasa Inggris, karena memang semuanya materinya itu memang bahasa Inggris semua. Tapi kita ini bukan suatu halangan, tantangan, karena kita punya trik-trik sendiri gitu loh. Ada trik-triknya gitu. Semacam kalau saya sukanya saya ringkes karena di dalam misalkan di dalam fikih gitu. Kadang-kadang saya kira di fikih sendiri kalau kita pernah belajar fikih, apa itu toharo, istilah-istilahnya kita paham, tapi ketika ditranslate ke bahasa Inggris jadi kita bingung gitu. Nah, itu salah satu tantangan gitu. Jadi dalam 3 semester itu memang ada seninya gitu, dan insya Allah sangat menarik gitulah. Saya sendiri cuma hampir 3 tahun ya, 3 tahun, tapi insya Allah dengan tekad, dengan semangat, insya Allah akan bisa dijalani dengan baik. Dan kayak kira Rahmat ada pertanyaan itu dari Muhammad Husni kayaknya. Ya, ini ada pertanyaan. Ada nggak nih yang untuk yang tidak bisa bahasa Inggris? Maksudnya ini mungkin ada nggak di IOU bahasa, ada nggak nih untuk program MAIS atau BIMAIS? Kalau sebenarnya kan, kalau menurut saya bahasa Inggris itu bukan salah satu persyaratan mutlak ya, karena persyaratan mutlaknya itu sudah pernah lulus S1, kemudian seperti itu gitu. Tetapi memang karena menggunakan kata pengantar bahasa Inggris, tentunya mengetahui bahasa Inggris itu suatu hal yang dibutuhkan gitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan, kita kan sudah banyak Google Translate atau kamus itu, dengan berjalan waktu kita bisa menggunakan tools seperti itu untuk memahami pelajaran yang disampaikan dalam bahasa Inggris. Walaupun kita seandainya mempunyai basic bahasa Inggris, tentunya akan cukup. Kan kita sudah pernah belajar dari, mungkin ada yang pernah belajar dari SD, SMP, kemudian madrasah, MA, sampai mungkin strata 1 mungkin, karena cukuplah, tidak harus mempunyai bahasa Inggris fluent lancar seperti orang Inggris, enggak, tapi bahasa Inggris yang dia digunakan untuk kebanyakan kalau di programnya itu kita digunakan untuk memahami materi saja. Kita tidak banyak dituntut untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Seperti itu sepertinya. Mungkin ada tambahan kalau. Ya, yang penting bahasa Inggris, paham lah ya apa yang diajarkan ya. Gitu ya. Betul.
mungkin kita bisa cari referensi yang bahasa Indonesia juga ya untuk materi-materinya ya sebagai pelengkap ya. Betul sekali, betul sekali. Sebagian mata kuliah ya semacam fikih gitu kan, atau bahasa Arab. Bahasa Arab itu menggunakan tufatusannya gitu. Sebenarnya kitab ini atau buku ini itu sudah mungkin ada terjemahannya gitu. Kita bisa mengcompare gitu. Dan ini banyak beberapa mata kuliah seperti itu. Kayak fikih menggunakan kitab Al-Wajiz mungkin ya. Itu masih ada banyak solusi lah, karena kitab-kitab yang digunakan juga bukan kitab-kitab yang susah dicari, dan banyak kitab-kitab yang sudah ma'ruf, sudah terkenal. Apalagi kalau mungkin sudah ada background gitu ya, background sebelumnya sudah pernah belajar studi Islam dimanapun, itu akan sangat membantu sekali di dalam memahami materi-materi yang disampaikan dalam bahasa Inggris. Mungkin sambil kita mencari ada. Ya, terima kasih Hana. Mungkin Ustadz Adiwira ada yang mau ditambahkan? Iya. Jadi ini kalau di komen ada beberapa pertanyaan tentang IOU itu apa. Jadi IOU itu adalah universitas online ya. Jadi kita belajar itu dengan online, dengan fasilitas internet. Dan apa keunggulannya IOU? Jadi kan banyak ya, pelajaran online itu banyak. Lalu apa kelebihan IOU dengan yang lainnya? Salah satunya adalah di IOU ini terstruktur gitu ya. Jadi setingkat sarjana ataupun ada juga yang pasca sarjana. Jadi dengan belajar yang terstruktur, ada kurikulum yang jelas dan targetnya juga jelas ya, sarjana gitu. Dan kurikulumnya pun merupakan perpaduan, kalau yang S1 studi Islam ya, perpaduan antara Universitas Madinah, Al-Azhar, kemudian Umudurman. Jadi dengan menyelesaikan program ini diharapkan belajar agama Islam itu sudah secara menyeluruh gitu. Sudah secara menyeluruh dan tidak sepotong-sepotong. Dan itu semuanya dilakukan secara online ya. Di situ ada materi yang bisa diakses kapan saja berupa video maupun teks. Dan keunggulan di IOU itu, jadi setiap mata kuliah dibagi menjadi sekitar 30 modul, dan setiap 30 modul nanti ada kuisnya, 5 soal pilihan ganda. Jadi kita terpacu untuk belajar secara lebih terperinci, karena tidak tahu nanti yang ditanyakan itu soal yang mana gitu. Soal yang mana yang akan keluar di kuis itu. Jadi kita berusaha untuk belajar lebih terperinci. Begitu seterusnya sampai menyelesaikan 30 modul. Kemudian ada UTS, itu 50 soal pilihan ganda ya. Itu pun dari soal-soal yang kuis dan juga soal-soal baru. UAS juga sama, 50 soal pilihan ganda. Dan yang bagus lagi di sini adalah ada tugas tertulis ya. Jadi mahasiswa dilatih untuk membuat sebuah tulisan ya, yang ilmiah, dan nanti akan dikoreksi dan diberi nilai oleh pengajarnya. Dalam IOU tidak hanya ada studi Islam ya, ada psikologi, IT, education, pendidikan, kemudian ekonomi, ada 8 ya sekarang,
administrasi bisnis, kemudian yang terakhir ada agrikultur ya. Nah, dan semuanya itu disampaikan dari perspektif Islam ya. Jadi kalau orang belajar psikologi itu biasanya itu sekuler, cuman enaknya di IOU itu sudah disaring ya, dari psikologi dalam perspektif Islam. Begitu juga tentang pendidikan. Bahkan kalau yang ambil IT sekalipun itu juga ada mata kuliah yang mengajarkan Islam. Pertanyaan berikutnya, ya jadi saya masih berusaha untuk lobby ya mengenai MAIS ini. Bagaimana kita bisa menambahkan terjemah bahasa Indonesia di dalam materi MAIS dan juga dalam kuisnya ya. Tapi untuk tugas dan itu poinnya besar ya, 45% untuk S2, itu mungkin solusi yang bisa kita berikan adalah memberikan pendampingan ya untuk bagaimana trik-trik agar bisa membuat tulisan ya, yang berbobot dalam bahasa Inggris. Karena memang publikasi internasional itu kebanyakan dengan bahasa Inggris ya. Kalau kita tidak terlatih dengan membuat tulisan dengan berbahasa Inggris, itu cakupan publikasi kita hanya nasional saja dan itu sangat terbatas. Jadi Indonesia itu terkadang tidak dikenal karena mungkin publikasinya sedikit, umpamanya tentang psikologi Islam dari Indonesia itu apa saja publikasinya, mungkin itu kalau dicari masih sangat sedikit. Nah, diharapkan dengan terbiasa menulis dengan bahasa Inggris itu bisa mengakses jurnal-jurnal internasional dan bisa mempublikasikan karya ilmiahnya di jurnal-jurnal tersebut. Dan ya itulah gunanya kuliah gitu ya, gunanya kuliah untuk belajar bagaimana melatih bahasa Inggris kita supaya meningkat. Iya, kalau biaya bisa dicek di websitenya ya. Kalau yang S1 itu ya sekitar, tergantung ya. Jadi ada pilihan 3 mata kuliah, 6 mata kuliah, atau 9 mata kuliah per semesternya. Nah, itu bisa biayanya menyesuaikan. Kalau 3 mata kuliah itu sekitar 1.300.000-an. Kalau 6 itu sekitar 2.100.000. Kalau 9 itu sekitar 2.700.000 ya. Itu yang S1. Kalau yang S2 dan BMAIS beda lagi. Jadi dengan pilihan itu kita bisa menyesuaikan. Umpamanya kita sibuk gitu ya, ya ambil 3 mata kuliah saja, jangan banyak-banyak. Jadi di sela-sela kesibukan kita masih punya waktu untuk belajar. Bahkan ada yang kuliah ini dia kerja dan cukup menyisihkan waktu 9 jam di hari Sabtu dan Minggu, 4 jam di hari Sabtu, 3 jam di hari Minggu, dan alhamdulillah nilainya bagus ya. Nilainya bagus, bisa lulus juga. Jadi tergantung kemauan kita dan kemampuan juga bisa disesuaikan. Mau ambil berapa mata kuliah dalam 1 semester ya. Ya. Kemudian ada pertanyaan sekaligus ya saya jawab mengenai community service atau KKN dalam IOU. Jadi idenya adalah
bagaimana seorang mahasiswa itu bisa menerapkan ilmu yang dipelajarinya dalam masyarakat gitu ya. Dan program ini juga sangat fleksibel ya, bisa berupa online, offline, dan pelaporannya juga sangat mudah. Untuk S1 itu 36 jam ya, wajib setelah selesai 12 mata kuliah. Jadi ada 6 semester dikali 36 jam. Itu syarat kelulusan. Jadi bisa macam-macam ya bentuknya. Mungkin dakwah online seperti membuat menjadi koordinator kajian online seperti ini juga bisa masuk ke dalam community service. Atau yang langsung juga bisa umpamanya mengembangkan masjid gitu, kegiatan masjid itu juga bisa dimasukkan ke dalam community service. Dan laporannya sangat mudah ya. Cukup dicatat kemudian jamnya berapa. Kalau ada supervisornya, itu tinggal dimintakan nilai dan tanda tangannya saja. Bisa juga bentuk pribadi ya, community service yang dia bersifat pribadi tanpa supervisor, itu juga ada formnya. Jadi sangat mudah ya. Intinya di situ bagaimana seorang mahasiswa bisa menerapkan ilmunya di dalam masyarakat ya, dengan apapun itu yang bisa dia kerjakan dan bermanfaat. Begitu ya, waktunya mungkin sudah habis. Saya kembalikan kepada Rahmat. Tafadhol. Syukron Ustaz Adi Wira atas penjelasannya yang insya Allah cukup menjelaskan tentang IOU itu sendiri. Mungkin karena waktu juga sudah cukup, mari kita sama-sama kita akhiri pertemuan kita ini dengan sama-sama membacakan hamdalah dan doa kafaratul masjid. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.